Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada saudara-saudara kita dari umat Kristiani. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati semua pengurus Arimatea yang telah sukses menyelenggarakan dialog pada sore hari ini, saudara-saudaraku dari umat Kristiani, saya sangat kagum kepada beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah komunitas muslim. Bapak Ibu tahu enggak kenapa beliau-beliau ini berani hadir di tengah-tengah umat Islam? Alasannya tidak lain karena beliau-beliau ini kan mantan muslim. Sedikit banyak beliau-beliau tahu jikalau agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Agama Islam itu agama yang damai. Sesuai kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan muslim itu apabila dia bisa mengamankan orang lain termasuk muslim maupun non muslim dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi beliau tahu itu Islam agama yang damai, makanya berani hadir. Dan di kalangan kita ini kan tidak ada teroris ini, betul nggak? Jadi Bapak Ibu, kalau orang non-muslim masuk ke kampung, ke rumah orang Islam, pasti aman, pasti damai. Betul tidak? Mereka tidak akan pernah ada teror, karena Islam itu anti terorisme. Baik Bapak Ibu, biasanya kalau terakhir kan lebih banyak jatahnya. Iya Pak ya? Lebih banyak biasanya. Karena saya ini sudah jadi penceramah, jadi kalau ceramah itu, karena saya ini sudah jadi penceramah, jadi kalau ceramah itu minimal 3 jam biasanya. Perkenalkan, nama saya Syamsul Arifin Nababan. Mendengar namanya saja pasti bukan orang Jawa kan begitu, orang Batak, Nababan. Kalau di kampung saya, di tanah Batak sana, Nababan itu marga yang paling spektakuler. Saya katakan spektakuler karena bisa dibolak-balik. Dibaca dari depan Nababan, dari belakang juga Nababan. Itu nama muslimnya. Nama baptis saya cukup lumayan bagus juga, Bernard Nababan. Nababannya tidak boleh tinggal itu. Saya dilahirkan di daerah Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada tanggal 10 November tahun 1966. Lahir dari lingkungan keluarga yang sangat taat beragama Kristen Protestan dari gereja HKBP.
Saya katakan taat karena ayah saya itu aktivis gereja, ibu saya pun pembawa lagu-lagu kerohanian gereja. Tapi bukan lagu dangdut ya. Lagu-lagu kerohanian. Saya dibesarkan di lingkungan yang sangat disiplin beragama Kristen. Bapak Ibu tahu orang Batak itu sangat fanatik terhadap agamanya. Kami ada 7 orang bersaudara, saya anak yang ketiga. Dan saya akhirnya menjadi Muslim. Kemudian adik saya 2 orang saya Islamkan sekitar 3 tahun yang lalu. Pendidikan terakhir saya di Kristen SMA, tetapi pernah sebentar masuk ke Sekolah Tinggi Teologi HKBP Nomensen. Sayang karena ayah saya itu meninggal dunia tahun 86, sehingga kejiwaan saya waktu itu terganggu karena saya sangat disayang oleh ayah. Karena di antara anak-anak, beliau itu saya yang paling dekat kepada orang tua dan sangat menjiwai agama Kristen itu. Setelah saya masuk Islam, saya langsung masuk ke pesantren cabang Gontor di Jawa Timur sana, di Jember. Kebetulan begitu masuk Islam bisa baca Al-Quran dalam waktu 1 minggu. Alhamdulillah. Makanya saya prihatin kalau di Jakarta ini banyak saya lihat anak-anak Islam yang berumur 60 tahun tidak bisa baca Quran. Anak-anak umur 60 tahun Pak tidak bisa baca Quran. Di Jakarta banyak. Tapi kalau yang hadir ini tidak ada itu. Tidak ada yang ngaku. Bapak Ibu, apa alasan saya yang paling prinsip? Kenapa meninggalkan agama nenek moyang saya? Yang sangat saya yakini kebenarannya waktu itu. Kalau Pak Insan Mokoginta tadi banyak terpengaruh ketika beliau mendalami Alkitab, sehingga Alkitab itu merupakan sumber hidayah bagi beliau menjadi Muslim. Kalau saya sebaliknya, ayah saya itu kan dulu punya Al-Quran terjemahan Departemen Agama. Kalau Al-Quran Departemen Agama itu beda dengan Al-Quran dari Arab. Kalau dari Arab kan dari kanan ke kiri. Kalau yang Departemen Agama dari kiri ke kanan. Jadi surat Al-Baqarah itu berada di sebelah kiri, seperti buku biasa. Beda dengan Al-Quran dari Arab. Jadi saya terbayang ada cerita teman berangkat haji, dia beli pakaian, tulisannya dijamin tidak luntur. Ketika dia pulang ke hotel luntur, dia protes si Arab itu. Apa kata ente kan orang Indonesia? Orang Indonesia kan baca dari kiri ke kanan dijamin tidak luntur. Kami kan orang Arab dari kanan ke kiri, luntur tidak dijamin. Kata orang Arab tadi. Kebetulan Al-Quran yang ditinggalkan ayah itu Al-Quran Departemen Agama, dari kiri ke kanan. Lalu Al-Quran yang terjemahan Departemen Agama itu saya baca, sangat berhati-hati apa sebenarnya kandungan daripada Al-Quran itu. Bapak Ibu, ketika saya buka awal-awal Al-Quran dari sebelah kiri, tentunya surat Al-Baqarah itu, saya di awal surat Al-Baqarah saja sudah dikejutkan oleh bunyi ayat. Kalau dulu terjemahannya saja yang saya tahu, tapi kalau sekarang alhamdulillah Arabnya udah tahu saya. Bunyinya begini: fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Peringatan juga rupanya ini. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Terjemahannya begini. Al-Qur'annya orang Islam berkata, kata Allah,
kecelakaan besarlah atas orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tapi Al-Quran mengatakan tidak. Alkitab itu sudah ditulis oleh tangan manusia. Diulangi lagi oleh Quran, kecelakaan besarlah atas orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah atas orang-orang dari apa yang mereka usahakan sendiri. Saya kan sebagai umat Kristiani kaget baca ayat ini. Baru lagi di awal-awal ayat 79 surat Al-Baqarah sudah memprotes Alkitab. Bagaimana tidak kaget saya? Sementara dalil yang seperti itu tidak ada satu ayat pun saya jumpai dalam Al-Quran yang mengkritisi, dalam Alkitab yang mengkritisi Al-Quran tidak ada kita jumpai. Saya penasaran Pak, di samping kaget, penasaran, kok ini Al-Qurannya orang Islam mendiskreditkan Alkitab, mengatakan Alkitab itu ditulis oleh tangan manusia atau oleh rekayasa otak manusia. Saya kan penasaran, apa iya sih seperti itu Alkitab? Bapak Ibu, makin penasaran saya baca, masuk ke surat Ali Imran, banyak cerita tentang Nabi Isa. Masuk lagi ke surat An-Nisa, Al-Quran malah memberikan pembelaan kepada Nabi Isa. Di saat orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu sudah mati terbunuh dan tersalib, justru Al-Quran memberikan pembelaan. Kata Quran itu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu kata Quran tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib, tapi yang terbunuh dan tersalib ketika itu orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Begitulah kalau orang Batak pidato. Waktunya sudah habis. Boleh minta diskon enggak ini kira-kira ini? Kalau teman saya sudah membatasi Anda, maka jadi saya tambah sedikit lagi Pak, supaya tidak ngambang nanti. Ketika saya coba melanjutkan, lalu saya terbayang, karena saya kritis waktu itu. Saya tidak subjektif, saya harus objektif waktu itu kan. Apa iya sih tuduhan Al-Quran, Alkitabnya orang Kristen itu adalah buatan manusia? Begitu saya Pak penasaran, 2 tahun saya membuka Alkitab ini sampai habis ini saya baca ini. Ternyata setelah saya cerna dengan akal saya, betul juga. Ternyata pernyataan Quran itu bukan fitnah, malah fakta. Salah satu contoh, hari ini ingin saya buktikan terhadap pernyataan Quran tadi, supaya tidak fitnah begitu. Ada dimakan syair-syair di dalam Alkitab yang bahagian daripada kitab suci. Misalnya saya bacakan yang paling indah saja, berbicara tentang kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Saya tanya itu pendeta, Pak, kenapa Alkitab kita bicara buah dada terlalu vulgar? Apa tidak ada istilah yang lain? Kata pendeta, Pak, biarin aja nababan, supaya beda mana buah dada, mana buah rambutan, katanya. Oke. Ini susah ini kalau jadi memotong terakhir, karena ini sudah merupakan bukti, akhirnya saya pun ikhlas. Ikhlas saya meninggalkan agama Kristen. Panjang sebenarnya, tapi karena sudah di-cut ini, saya minta tadi 30 menit. Akhirnya saya mengikrarkan 2 kalimat syahadat tanpa sedikit pun ragu terhadap agama Islam itu. Ya, tidak ada secuil pun. Akhirnya alhamdulillah, saya pun sekarang menjadi muslim yang baik insya Allah, dan saya telah mengislamkan 200 orang lebih. Wah, lu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Sangat singkat waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara berikut barangkali